Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan berkenan memberi kesempatan pada kita untuk beribadah. Mari kita mulai ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Kita datang kepadanya, kita mendekat kepadanya. Katakanlah, kemana aku dapat pergi Tuhan untuk menjauhi roh-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu gini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Katakan, kemana aku dapat pergi? Jemaat silakan berdiri. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu gini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu gini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu Tuhan, bawaku mendekat padamu. Mari kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Dia dengan hati yang memandang kepada Dia. Dan biar setiap ibadah kita saat ini
penuh dengan hikmat, dan penuh ketaatan kepada Dia. Ibadah kita mulai dan kita dirikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Kita selalu bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Dia yang selalu setia menopang hidup kita. Biarlah kita selalu bersyukur dengan cinta kasih-Nya kepada kita. Dengan apa aku membalas kasih-Mu, Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu, Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ini, mari kita berdoa secara pribadi. Kita datang di hadapan Tuhan dengan mengaku segala dosa-dosa kita. Kita percaya Dia Allah yang penuh kasih, yang selalu mengampuni dan memulihkan hidup kita. Terima kasih Tuhan dengan semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Cinta kasih-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami, Bapa. Engkau baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih dengan kehidupan ini, Bapa. Engkau anugerahkan kami menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Cinta kasih-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak dapat membalas semuanya, Bapa. Ampuni dosa kami, Tuhan, kalau kami sering mengecewakan hati-Mu. Biarlah kami boleh layak datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita ucapkan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur,
saat kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah. Berita anugerah yang kita ambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Biarlah jemaat tetap berdiri, kita memujikan Tuhan dengan penuh sukacita, karena Dia yang layak kita sembah, karena Dia adalah Raja dalam hidup kita. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, berkat-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Katakan, Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, berkat-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Kita tetap semangat memuji Dia ya. Kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan berkasa. Kau sumber kebenaran.
Dia. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah hati kita siap dibentuk. Biarlah pertolongan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Biarlah kita selalu percaya kepada-Nya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami selalu bersyukur ya Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami.
Kami bersyukur bersama jemaat, kami boleh beribadah pada hari ini. Kami bersyukur bersama keluarga kami, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama berkumpul di gereja Tuhan, tetapi kami selalu menyadari dan mengerti bahwa ibadah yang sesungguhnya juga adalah ada di dalam keluarga kami. Sehingga dengan kami yang saat ini sudah siap memuji Tuhan, dan juga kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan untuk menuntun setiap hati kami menerima kebenaran firman Tuhan. Ajar setiap kami supaya kami selalu cinta kebenaran-Mu. Ajar setiap kami supaya kami terus dibekali, dibenahi firman Tuhan. Kami mengerti juga bahwa saat-saat ini banyak hal tantangan-tantangan hidup kami. Tetapi kami tidak takut dan penuh kegelisahan. Karena ada Tuhan Allah, Yesus Kristuslah yang selalu menopang kami. Dan terlebih kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami semua. Kiranya pertolongan Tuhan Allah Roh Kudus menuntun setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Dan walaupun kita di rumah kita masing-masing, namun esensi ibadah kita selalu ada. Dan juga kita di dalam hati kita selalu serius dan selalu sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan saat ini kita belajar firman Tuhan yang dengan tema Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu menyimak, mengikuti di dalam hati, sehingga pembacaan firman Tuhan ini sungguh-sungguh kita pahami dengan baik. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, begini firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, sudah 3 minggu kita beribadah, berkumpul di dalam keluarga kita tidak berkumpul di gereja. Tetapi satu hal yang kita syukurin bahwa sampai detik ini, saat ini Tuhan selalu menolong dan menyertai hidup kita, bahkan keluarga kita. Pada minggu ini kita mau belajar dengan tema Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Di dalam tema ini kita perlu merenungkan kembali bahwa sebenarnya Tuhan telah menyatakan itu semuanya bagi kita.
Tuhan telah memberikan jalan itu bagi kita sebenarnya. Tuhan telah membenarkan kita di dalam keberadaan berdosa kita menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kita juga sebenarnya Tuhan telah memberikan kehidupan bagi kita. Tetapi perenungan tema minggu ini mari kita lebih lagi melihat bahwa bagaimana keutuhan kepercayaan hati kita itu mengenai Yesus sebagai jalan hidup kita. Mengenai Yesus adalah kebenaran hidup kita. Apakah kita tetap punya semangat, punya tetap pengharapan di dalamnya, apalagi dalam menghadapi kondisi saat ini. Saya yakin dengan tema minggu ini menguatkan, meneguhkan kita kembali bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi setiap kita, anak-anaknya yang sudah Dia selamatkan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di pasal 14 ini, di ayat 1 di situ dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kata ini muncul terucap dari Tuhan Yesus. Karena memang sebelumnya ada perjamuan terakhir bersama Yesus dan murid-muridnya. Di situ Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan mereka bercakap-cakap. Bahkan Tuhan Yesus pun memberikan pengajaran bagi murid-muridnya. Namun di dalam kondisi ketika mereka berjamu malam waktu itu. Namun Tuhan melihat setiap situasi atau keadaan hati mereka. Tuhan menegur juga, bahkan mengingatkan bahwa ada di antara murid-muridnya yang akan mengkhianati Dia. Tuhan juga menyatakan bahwa di antara murid-muridnya bahwa Petrus nanti akan menyangkal Dia 3 kali. Dan lebih parah, yang lebih menggelisahkan hati mereka ketika Yesus berkata di pasal 13 ayat 33 bahwa Dia akan meninggalkan mereka. Bahwa kebersamaan mereka pada waktu malam itu akan berakhir. Dan Yesus pergi ke surga, ke tempat asal mulanya. Sehingga dengan respon para murid, tadi bahwa ada yang mengkhianati, ditambah ada juga yang menyangkal Dia. Terlebih bahwa mereka akan berpisah kepada sosok yang dimana selama ini selalu bersama-sama. Menjalankan setiap pelayanan, menikmati, menyaksikan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan di antara murid pun punya beranggapan bahwa ketika mereka selalu bersama kepada Yesus, maka jaminan baik dalam kebutuhan jasmani mereka, kebutuhan hal lain pun mereka aman. Karena mereka bersama dengan Yesus sebagai sumber segala sesuatu. Sehingga Tuhan Yesus melihat respon mereka itu. Ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam hati mereka. Karena mereka, murid itu tidak tahu sebenarnya bahwa Yesus pergi itu bukan untuk dengan sia-sia. Tetapi Yesus pergi kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka sebenarnya. Tetapi itulah keadaan murid waktu itu. Mereka punya konsep bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan mereka di dalam dunia ini. Tetapi satu hal yang kita lihat, sebuah respon dari Tuhan Yesus. Dia benar-benar memperhatikan keadaan muridnya. Dia tidak membiarkan kegelisahan mereka. Itulah Tuhan kita. Di tengah-tengah kondisi murid-muridnya, Tuhan datang memberikan pengharapan kepada mereka. Dia berkata bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada Bapakku. Tuhan Yesus yang luar biasa mengerti keadaan murid-muridnya. Dia tidak membiarkan kegelisahan mereka, tetapi Dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Satu hal yang kita syukuri bahwa luar biasa Tuhan kita.
Yesus Kristus. Di dalam keadaan seperti itu dia selalu ada. Mengingatkan bahwa pengharapan itu selalu ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kegelisahan murid-muridnya ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang mungkin juga bisa terjadi bagi hidup kita saat ini. Mungkin kita dalam kondisi berbeban berat di dalam pergumulan berat. Mungkin saat ini juga pun keadaan hati kita, ketakutan, kegelisahan. Tetapi mari kita belajar bahwa sang sumber pengharapan itu selalu ada, menopang bahkan mengingatkan kita. Seperti yang dinyatakan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ayat yang pertama ini muncul karena Tuhan Yesus tahu kegelisahan murid-muridnya. Di situ dikatakan di dalam ayat 2 sampai ke 3 bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus mengingatkan mereka bahwa sebenarnya kalian ini loh murid-muridku. Kamu berada di dunia ini dengan sementara. Kamu berada bersama-sama kepadaku di dunia ini sementara. Dan juga Tuhan Yesus sebenarnya mengingatkan bahwa dunia bukan rumah permanen atau bukan rumah abadi bagi mereka. Makanya Tuhan berkata bahwa ada tempat, ada rumah Bapa yang sesungguhnya itu adalah tujuan kekekalan kehidupan kalian muridku. Jangan beranggapan bahwa ketika saya bersama-sama dengan kalian di dunia ini sudah nyaman, sudah final, itu tidak. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus berkata bahwa ada tempat yang sesungguhnya itu adalah di rumah Bapa. Wow. Yesus bukan hanya mengingatkan bahwa jangan gelisah, tetapi ada satu hal kebenaran yang Yesus sampaikan kepada mereka. Ingat bahwa kalian punya tujuan yang lebih penting, yang lebih kekal, yaitu di rumah Bapa di surga. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, murid-muridnya sungguh menyadari bahwa itulah kenyataan yang terjadi sebenarnya. Dan Yesus berkata kembali kepada mereka bahwa, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Wow, ini sebuah penekanan yang sangat penting bagi kita. Bahwa Yesus tahu jalan ke rumah Bapa karena memang asalnya dari Bapa. Kita bersyukur sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, kita memilih, kita percaya kepada pribadi yang tidak salah. Di mana dia punya surga itu. Dan dia yang akan menuntun, mengarahkan kita, bahkan menjadi jalan bagi kita kepada rumah Bapa di surga. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya pribadi bersyukur sebagai anak Tuhan bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang saya percayai, Allah yang benar adanya. Dia tahu dan dia mengerti. Dia mau bawa kita kemana. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa ada salah satu murid Yesus, yaitu Thomas, bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau kita tahu Thomas, ada orang yang keraguannya itu, wah, luar biasa. Nah, kalau saya lihat Thomas ini sangat bagus ya. Di dalam keraguannya itu, dia mau tanya supaya dia lebih mengerti yang sesungguhnya. Ya. Ada hal yang saya kutip dalam bagian ini. Seringkali manusia tidak mau bertanya, mencari tahu sesungguhnya itu yang menjadi kebenaran. Tetapi Thomas malah di dalam keraguannya itu, dia mau lebih mengerti bahwa sesungguhnya Yesus mau kemana sih?
Dia ingin tahu jalan ke situ bagaimana. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Thomas berkata bahwa Tuhan, kami tidak tahu. Kami, bukan hanya secara personal dia bertanya, tetapi kami bersama-sama rekan-rekannya sebagai murid, kami tidak tahu tempat engkau pergi. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bagi saya Thomas ini luar biasa. Dia mau untuk tahu bahwa Yesus itu pergi kemana. Hal lain yang perlu kita lihat juga dalam bagian ini, bahwa apakah Thomas ini ingin tahu Yesus pergi kemana karena supaya dia nyaman di dalam hidupnya, supaya dia selalu bersama dengan Yesus. Saya yakin juga bukan hanya hal itu yang dia mau dari diri Thomas, tetapi sesungguhnya juga dia ingin mengerti yang sesungguhnya kepastian dari Yesus bahwa apa jalan ke sana. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa mungkin di dalam dunia ini kalau kita tersesat, bisa saja kita bisa berputar arah. Bisa saja kita mencoba mengambil haluan ke arah mana saja yang kita mau ambil keputusannya. Tetapi kalau tersesat di dalam kekekalan, dalam keberdosaan kita, tidak ada jalan berputar dan tidak ada jalan berbalik selain di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini sangat jelas bahwa bagaimanapun kita mencari jalan, mencari kebenaran lain untuk menuju di dalam kekekalan ke surga itu, tidak ada jalan selain di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita, apakah hanya sebatas kita tahu bahwa Yesus adalah jalan? Saya yakin di dalam perenungan ini membuat hati kita semakin mengerti bahwa kita ini punya satu tujuan yang jelas. Tadi dari awal, dari belakang sudah saya katakan bahwa kita tidak selamanya berada di dalam dunia ini. Tetapi nantinya ada satu ending kehidupan kita, yaitu bersama dengan Tuhan di surga. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kebingungan banyak orang saat ini. Dengan banyak tawaran-tawaran. Dengan banyak hal-hal yang ditawarkan kepada mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Tetapi dalam hal keselamatan, saya katakan bahwa kita tidak bisa sampai kepada Bapa kecuali kalau melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ke-6 di situ dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa akulah jalan, Yesuslah jalan, tidak ada yang lain. Yesus menunjukkan jalan bagi kita. Yesus memimpin jalan bagi kita. Bahkan Ia sendiri adalah jalan bagi hidup kita. Untuk Prapaskah ini kita merenungkan bahwa Tuhan telah menyatakan itu bagi kita. Sebagai jalan bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah. Jalannya itu menuju ke Bukit Golgota. Dengan disalib Dia. Demi supaya kita sampai kepada Bapa. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus bukanlah salah satu dari antara banyak jalan. Tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita. Apa yang harus kita pahami di dalam bagian ini? Bahwa ada juga pemahaman bahwa masalah keselamatan banyak cara. Tetapi saya katakan bahwa tidak. Hanya satu cara, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang benar tadi. Bahwa Dia yang akan membawa kita ke tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dia yang akan tahu bahwa tempat itu yang sesungguhnya tempat kita. Di situ dikatakan tadi bahwa ketika Dia berada di mana, di situ juga kita berada. Kita bersyukur dengan jaminan itu.
Kita bersyukur dengan kebenaran itu, bahwa Dia akan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengoreksi hati kita. Bagaimana hati kita saat ini kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh terus berserah kepada Dia? Terus melihat Dia Allah sebagai jalan bagi hidup kita? Atau malah kita tidak punya satu semangat yang mendalam untuk Dia? Malah kita menjauh ataupun tidak peduli dengan Dia. Perenungan di poin yang pertama ini, jika kita percaya bahwa Yesus adalah jalan, maka kita pasti sampai pada tujuan yang kekal itu. Jalan yang dimana Yesus sudah laksanakan, yang sudah lakukan, yaitu jalan di dalam Golgota tadi, bahwa Dia rela mati untuk kita. Saya khawatir kalau ada orang yang menawarkan bahwa ini loh jalan ke surga. Saya tidak percaya dan khawatir. Kenapa? Karena dia bukan dari sana. Tetapi Yesus jelas dari sana, Dia tahu jalan ke sana. Sehingga kita bersyukur bahwa Yesuslah yang satu-satunya yang akan membawa kita ke sana. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa dikatakan bahwa Yesus juga adalah kebenaran. Yesus bukanlah salah satu kebenaran dari antara banyak kebenaran, tetapi Yesus adalah kebenaran satu-satunya. Di mana Yesus telah membenarkan kita di dalam keberadaan berdosa kita. Dia benarkan kita menjadi umat yang layak menerima keselamatan itu. Kebenaran itu juga dinyatakan selalu di dalam kematiannya. Bahwa Dia mengubah kita menjadi umat yang layak masuk di dalam kerajaan surga. Tanpa pekerjaan Tuhan begitu. Tanpa Tuhan membenarkan kita, kita pasti akan hancur dan bahkan binasa di dalam hidup ini. Tetapi dalam kebenarannya itu membuat kita menjadi umat yang berarti. Di dalam sisi lain juga bahwa di dalam kebenaran itu, bahwa di dalam kebenaran-kebenaran lain yang ada, yang mungkin kita dengar dalam dunia ini, itu bukan kebenaran yang mutlak, tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah dari Allah. Dan sudah dinyatakan kepada kita melalui firman Tuhan. Inilah kebenaran-kebenaran yang tidak bisa diubah, tidak bisa disanggah, tetapi ini adalah mutlak adanya sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam poin yang kedua ini, apa yang perlu kita maknai di dalam hidup kita mengenai Allah sebagai kebenaran bagi kita. Bahwa ingat, sekali lagi kita tidak salah, punya Allah, Yesus Kristus, Dia Allah yang benar. Itu yang perlu kita syukurin dalam hidup ini. Kita bagian umat yang dipilihnya. Kita bagian umat yang Dia tetapkan di dalam dunia ini. Sehingga di dalam hal itu kita harus tetap juga menjadi anak yang selalu mencerminkan dalam diri kita sebagai cerminan bahwa kita ini adalah anak yang dimana anak Allah yang punya kebenaran. Kalau dalam aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kebenaran-kebenaran kita, kehidupan-kehidupan kita yang kita lakukan, keluarkan seperti apa? Apakah selalu mencerminkan Tuhan sebagai patokan kita sumber kebenaran mutlak itu? Atau malah menjadi pribadi yang memalukan nama Tuhan? Ada yang bertanya, apakah sanggup manusia yang terbatas itu bisa melakukan kebenaran itu? Saya yakin bahwa pertolongan Tuhan, manusia tidak bisa membatasi itu. Kita mampu melakukannya dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan kesadaran bahwa Dia yang menuntun hati kita. Kenapa? Karena Dia sudah memberikan kebenaran itu bagi kita. Dan apalagi sudah ada firman Tuhan menjadi patokan hidup kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam mengerti akan poin kedua ini bahwa Allah adalah kebenaran. Biar kita juga menjadi pribadi yang selalu
melakukan hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan di dalam hidup ini. Sebenarnya tidak ada sebuah hal yang menghambat kita untuk selalu dekat dengan Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Karena sudah beres. Tuhan sudah tuntaskan bagi kita. Tetapi masalahnya sekarang, kenapa kita malah seakan-akan tidak ada satu hati yang benar-benar menyadari bahwa saya ini sudah ditebus oleh Tuhan. Saya ini sudah dikasihi, dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita di dalam hidup ini, semakin hari semakin kita dekat dengan Tuhan. Mengandalkan Dia di dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya bahwa Dia adalah hidup. Sebuah jaminan bagi kita bahwa kehidupan kita bisa ada sampai saat ini. Oleh karena Tuhan Yesus memberikan hidup bagi kita. Yesus adalah sumber hidup. Oleh anugerahnya kita tidak binasa di dalam dosa kita. Prapaskah ini sekali lagi mari kita merenungkan pengorbanan Tuhan. Habis-habisan Dia memberikan terbaik buat kita. Dia rela disiksa, dihina, dimaki, dan bahkan disalibkan demi kita, supaya kita menjadi umat kepunyaan Allah. Di dalam bagian ini kita perlu merenungkan kembali bahwa bagaimana pribadi kita, dan juga kita harus melihat juga keluarga kita saat ini. Apakah mereka tetap di dalam Tuhan? Apakah mereka tetap percaya di dalam Kristus atau tidak? Dengan firman Tuhan ini, bahwa tidak ada satu jalan lain selain Tuhan Yesus yang menuju kepada surga. Mari kita ambil bagian kita untuk mengingatkan keluarga kita. Mungkin suami kita, maaf selama ini menjauh kepada Tuhan. Mungkin istri kita, maaf, menjauh juga kepada Tuhan. Bahkan anak-anak kita menjauh kepada Tuhan. Mari kita katakan kepada dia, ayo engkau harus datang kepada Tuhan. Engkau harus percaya bahwa keselamatan hidup ini ada di dalam Tuhan. Dan lebih itu, ingatkan bahwa kita di dalam dunia ini adalah kesementaraan. Tujuan kekekalan hidup kita nantinya adalah bersama Tuhan di kerajaan surga. Ini yang saya tekankan dalam kesimpulan ini. Ingatkan keluarga kita, ingatkan suami istri kita, anak-anak kita, dan keluarga besar kita. Bahwa kita punya tujuan hidup yang kekal. Bahwa di dalam dunia ini kita tinggal hanya sementara. Tetapi di dalam keselamatan hidup kita itu adalah harus kita pastikan ada di dalam Yesus. Sehingga dengan hal ini pengorbanan Tuhan bagi kita tidak berlalu begitu saja. Bahkan kita abaikan dalam hidup ini tidak. Tetapi dengan pengorbanan Tuhan menggugah hati kita, memberikan semangat bagi kita bahwa kita adalah anak-anak yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Juga di dalam kondisi kita saat ini, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak perlu gelisah dan terlalu takut. Karena jaminan kita ada di dalam Yesus Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun hati setiap kita untuk memahami, mengerti akan firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Walaupun kami sudah mengerti dan menyadari bahwa memang Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi seringkali kami malah lupa yang sesungguhnya bahwa kami merasa nyaman, bahkan merasa baik-baik saja karena kami berpikir bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami. Sehingga niat hati kami, kesungguhan hati kami bersama dengan Tuhan malah mengabaikannya di dalam hati kami. Tetapi kami percaya bahwa dengan firman Tuhan ini mengingatkan kami bahwa pengorbananmu bagi kami adalah sesuatu hal yang final. Sesuatu hal yang sungguh-sungguh habis-habisan bagi kami. Sekarang Tuhan, kami mau bahwa kami lebih dekat dengan Tuhan. Kami mau berperan terutama dalam keluarga kami saat ini. Untuk mengingatkan mereka, mengajarkan mereka dalam kebenaran. Supaya keluarga kami di dalam Tuhan. Dan percaya kepada Engkau sebagai juru selamat hidup kami. Kami bersyukur firman Tuhan terus disampaikan bagi kami.
Dan kami yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus mengingatkan, menuntun kami untuk melakukan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami, inilah kondisi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama umat di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, menghakimi duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur diberi waktu untuk memuji memuliakan Engkau. Bahkan pada saat ini juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya juga Roh Kudus-Mu yang terus berkarya di dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, kiranya juga Tuhan terus pelihara, Tuhan terus berkati dan memakai lebih lagi di dalam pelayanan-Mu. Dan juga setiap kami yang sudah mendengar Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatunya. Terkhususnya pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit, dan bahkan yang masih dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Kami berdoa untuk Ibu Utami, Ibu Meliana, pemulihan dari Ibu Saniwati, bahkan beberapa jemaat Tuhan lainnya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan terus menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan akan memberkati setiap obat-obat yang dikonsumsi, makanan minuman yang mereka konsumsi, dan akan mendatangkan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Dan juga pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang dalam pergumulan. Kiranya juga Tuhan terus memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Bahkan Tuhan melihat setiap seruan hati mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan memegang setiap tangan mereka dan menuntun mereka untuk terus hidup dan tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk seluruh dokter yang juga terus memberikan hidupnya, waktunya untuk merawat seluruh pasien yang terjangkit COVID-19 Tuhan. Kami percaya bahwa juga Tuhan memberikan perlindungan, memberikan kekuatan kesehatan bagi setiap mereka. Sehingga mereka juga tetap bisa melakukan tanggung jawab mereka Tuhan. Dan juga seluruh keluarga mereka kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karenanya juga Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi setiap mereka. Dan juga seluruh hamba-hamba-Mu yang senantiasa terus berdoa untuk pemulihan dari pasien-pasien COVID-19, kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap mereka, bahkan seluruh pasien yang
penyakit COVID-19 Tuhan. Kami percaya bahwa juga Tuhan turut campur tangan. Biarlah pemulihan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Setiap obat-obat yang dikonsumsi, perawatan yang dilakukan, makanan minuman yang mereka konsumsi, kami percaya bahwa juga Tuhan memberkatinya sehingga mendatangkan kesembuhan bagi setiap mereka. Dan juga bagi para pemimpin-pemimpin kami di bangsa kami ini, kami berdoa untuk kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap mereka, bahkan dalam menghadapi wabah yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap mereka, bahkan seluruh pejabat-pejabat lainnya Tuhan. Kami percaya bahwa mereka bergandeng tangan bersama-sama untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Bagi kami juga sebagai rakyat Indonesia, kiranya juga Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kami, bahkan memampukan kami untuk mengerti, memahami setiap himbauan dari pemerintah kami Tuhan. Dan juga seluruh donatur yang terlibat dalam mendukung penyelesaian COVID-19 ini, kiranya juga Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan juga terus melindungi setiap mereka, bahkan setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami percaya bahwa juga Tuhan akan memberkatinya. Ini setiap doa-doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami. Dan semua doa kami pada pagi hari ini hanya kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap kami, bukan atas keinginan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang disampaikan oleh Evangelis Daya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pujikan jalan hidup orang yang benar. Berdiri, kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita memuji kebesaran-Nya.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari seluruh jemaat kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memandang kepada Tuhan sumber segala sesuatu. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pengumuman yang pertama untuk ibadah wanita dan ibadah MPFD pada minggu depan ini tetap akan berlangsung melalui aplikasi Zoom. Jadi sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai aplikasi Zoom bisa segera di-download agar bisa bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Lalu pengumuman yang kedua, untuk hari Jumat tanggal 10 April, kita akan adakan ibadah Jumat Agung yang dilayani oleh Ibu Pendeta Susi Oro. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu jemaat yang memiliki kerinduan untuk bergabung dalam perjamuan kudus, bisa menghubungi Bapak Evangelis Jaya, Saudara Tras, ataupun Saudari Wika, agar segera didistribusikan ke tempat masing-masing. Dan pengumuman yang ketiga, hamba Tuhan majelis dan segenap pengurus terus berdoa untuk kesehatan kita semua. Kami juga berharap Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan dan juga tetap mengikuti kegiatan peribadatan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.